Dan kita akan membawakan tentunya kompilasi-kompilasi parfum yang belum pernah kita bawakan ya sebelumnya. Dan memang ada yang request kemarin ketika lu syuting tentang parfum kantor di bawah 1 juta. Ada yang request dengan occasion berbeda tapi range harganya sama. Yep. Maka kita akan buat parfum formal yang bahkan juga bisa untuk date night. Yep. Di harga di bawah 1 juta. Oke. Kita mulai dengan yang pertama. Aigner First Class Eksekutif. Yes. Kita udah sering bahas originalnya Aigner First Class, dan ini versi eksekutifnya. Mungkin lu udah pada bisa bayangin kalau eksekutif itu artinya dia tercium harusnya ya sedikit lebih mahal dan juga lebih up class gitu ya. Dan memang kenyataannya seperti itu, walaupun occasion mereka itu beda banget ya. Betul. Kalau dari campaign sebenarnya ini dibuat lebih versi nighttime-nya First Class. Oke. Karena dia sedikit lebih warm, di dry down lebih ambery, lebih patchouli. Yep. Kalau si First Class biasa tidak ada ambernya, hanya patchouli sama vetiver. Ini ada vetiver masih ada, tapi ditambahin si amber quality itu. Jadi lebih, bahkan gue bilang bisa lebih modern juga. Karena ngasih kesan ala-ala Dylan Blue juga sebenarnya. Iya, indie opening ya. Indie opening. Jadi memang di indie opening tuh kayak ada semacam vibe grape soda dari si Dylan Blue juga. Walaupun di dry down-nya itu nanti mereka akan jadi parfum yang beda banget sebenarnya. Betul. Formal. Yes. Bisa untuk formal. Dan harganya dulu pas beli ini masih 350.000, sekarang udah berapa ya kira-kira? Masih di bawah 500. Masih di bawah 500 ya? Tapi masih di 450 something. Oke, jadi ini adalah memang vibe-nya sama seperti Aigner First Class, tapi versi lebih dark-nya dan versi lebih bisa dibilang dark nggak sih dia? Dark, bisa dibilang lebih dark ya? sebenarnya. Karena ini untuk night time jadi. Iya. Nice, it's really nice. Iya, performance juga bagus banget. Cakep. Jadi kalian jangan pernah remehkan Aigner ya. Iya. Ini mantap. Tidak hanya longevity tapi juga projectionnya. Iya. Gitu. Oke, itulah Aigner First Class. Dan by the way, parfum-parfum di sini kita nggak ada yang kita urut ya. Jadi emang ini kita ambil aja, nggak ada yang nomor 1 siapa atau nomor 7 siapa gitu. Jadi untuk acara formal, mungkin kalau emang scentnya kalian suka bisa pilih aja gitu. Yes. Yang kedua, kita coba ini. Betul. Ini dia. Azzaro Puro Elixir, ini underrated banget menurut gue. Underrated. So, kemarin kita sempat review tentang Azzaro Puro Homme, The OG. Rilisnya memang di tahun 70-an. Di modernize memang secara desain botol sama seperti ini, tapi warnanya sama, warna kuning. Dia adalah aromatic fougere. Aromatic fougere yang memang terkesannya cukup simple, clean, dan tidak ada playfulnya gitu. Cocok dipakai untuk harian ataupun juga untuk formal. Tapi elixir ini punya twist. DNA-nya si Azzaro Puro yang sudah ikonik ya, mirip dengan mungkin seperti Brut, seperti Drakkar Noir gitu ya, memang fougere, tapi dikasih sedikit twist. Dari apa itu Andero? Ada vanilla, ada tonka bean, dan ada fruitiness ya gitu. Dan vanilanya di sini bukan vanilla yang kayak lo tau banyak lah vanilla yang manisnya tuh sickly. Iya. Ini enggak. Iya. So ini ibaratnya lu punya parfum fougere, tapi dikasih sisi playfulness. Tidak ada fougere yang playful. Dan ini fougere bisa dipakai untuk ngedate, nice, dan masih seksi, mature, classy, dan seksi. Itulah yang bisa menggambarkan parfum ini. Dan harganya masih sekitar 400-500an di marketplace, jadi menurut gue oke banget. Jadi buat lo yang belum pernah coba, bisa tes sampel dulu, tapi mungkin untuk umur-umur yang udah kayak 30 sih, 30 ini hajar aja. Untuk gini deh simpelnya, kalau kalian pernah coba Paco Rabanne Puro, Azzaro Puro, Brut, Drakkar Noir, bayangin parfum-parfum semacam itu dikasih fruitiness sama sweetness dari vanilla dan juga tonka dan fruity gitu. Itu akan, dan itu just right. It's not too much of fruitiness or sweetness. Jadi ini jadi kasih sisi playfulness dari parfum yang sudah formal dan serius. Wah, cakep sih. Jadi worth to try Azzaro Puro Elixir. True. Oke, next apa ya? Boleh mungkin didorong yang
Yang sudah terkenal dulu lah. Ada terkenal ya? Oke. Ini pasti udah pada tahu. Tuh. Bulgari Men in Black. Ya. Salah satu komplimen puller banget sih ini parfum. Dan dibeli oleh banyak orang karena ini gampang dicari di mall. Gitu. Dan botolnya juga keren kan untuk dipajangan gitu. Jadi Bulgari Men in Black ini parfum warm spicy, emang ada spicesnya, terus ada tobacco, ada booziness-nya juga, tapi dibikin smooth sama tuberose ya, yang bikin dan parfumnya juga ada sedikit iris, jadi lebih super smooth. Jadi kalau misalnya lo adalah orang yang juga takut pakai parfum yang dark, spicy, sweet, cobalah si Men in Black ini. Dia smooth banget sih. Dia akan ngubah pikiran lo. Dan yang menarik, ya mungkin kalian akan melihat banyak orang-orang yang mungkin gak suka parfum pun akan pakai ini karena dia akan pilih ini di mall. But still, ini tetap parfum yang layak dapat perhatian gitu. Oke, ini adalah Bulgari Men in Black. Dan performance-nya juga lumayan banget, masih 8 jam sih at least, walaupun agak skin cuman di awal-awal tuh booziness-nya tuh sama spices-nya kalau lo pakai di acara formal tuh orang pasti akan ngelirik lah ya. Pantun dong. Cakep. Waduh, cakep. Ya pokoknya ini pantun lah ya. Pantun cakep lah ya. Cakep. Oke, next. Apa tuh yang mana nih? Itu boleh tuh. Boleh ya. Ini adalah Guerlain L'Homme Ideal. Oke, di OG ya, bukan yang di EDP, bukan yang parfum, bukan yang cologne, bukan yang sport, bukan yang cool. Ya, karena yang cologne sudah discontinue, diganti oleh yang cool. Tapi cool pun susah dicari. Nah, sebenarnya Guerlain kalau di toko online juga susah dicari. Nah, kalau yang OG ini menurut gue lebih bisa dipakai untuk acara formal karena gini, kalau misalnya kita beli yang EDP, itu ada si cherry yang bikin dia tuh ada kesan kayak gue bisa bilang mungkin lebih cocok dipakai untuk date night. Playful ya. Iya, lebih playful gitu. Kalau yang OG ini kayak dia kayak kayak lebih simpel sebenarnya. Cuman karakter wanginya itu memang bisa banget untuk dipakai untuk formal. Dan lebih kayak signature aja sih. All year round. Bisa jadi signature scent lo untuk cowok-cowok yang metropolitan dan metroseksual. Yes, dengan balutan almond ya. Kayak ini memang kesannya creamy kayak lu masuk ke toko roti mahal. Dan powdery sih. Powdery juga. Kompleks lah. Fasenya tuh seperti ada fresh spicy di awal, bitter juga, and then sweet and powdery di tengah. Di akhir ada sisi bitterness, sedikit creaminess, ada powdery-nya masih ada, masculine leather-nya ada. Wah, tercakep sih. Jadi ini Guerlain L'Homme Ideal, performance-nya juga lumayan ya untuk dipakai di acara formal. Bagus. Acara formal biasa 3-4 jam kita udah pulang ya. Jadi ini lebih dari 5 jam. Memang secara projection cukup light, tidak terlalu loud, tapi secara longevity it's great. L'Homme Ideal, pakai Guerlain. Next, parfum yang kemarin dipuji-puji Andarun. Why? Encre Noir, Alex Trip. Ini emang vibe-nya sih formal sih menurut gue. Kayak selain untuk dipakai kalau misalnya kan gue bilang di video itu untuk hujan ya gitu ya. Karena kalau untuk panas sih kayaknya enggak sih gitu. Nah untuk hujan nih oke banget karena wangi hujan kan bikin jadi parfum itu ada kelemahan. Teramplify juga sih, terutama kalau parfumnya warm. Teramplify. Dan dia kalau lu pakai ke acara formal ini lu bakal kayak terkesan laki-laki dewasa yang maskulin. Tapi ada sisi artsinya juga gitu. Dari lu tau lininya Encre Noir kan, memang itu unik. Kalau kalian misalnya lihat si Man in Black itu masih bisa dipakai umur 20-an, sebenarnya gue melihat talik Encre Noir tuh lebih kayak kalian lihat Peaky Blinders misalnya minum whiskey, bahkan kayak whiskey gitu loh warna jusnya. Ada booziness-nya juga emang wanginya. Dan smooth. Yang bikin dia enak tuh dia smooth, nggak ada yang bikin piercing, gatal di hidung yang nggak nyaman gitu, nggak, ini smooth. Cakep banget. Enak banget. Kenapa gue sering bilang cakep ya? Anyway, ini enak banget. Ini smooth, ini blendnya bagus dan high quality. Meskipun harganya termasuk cheapy. The best.
Lalique emang selalu bikin parfum seperti itu. Yep. Gue surprise dengan Encre Noir Sport, dan gue juga Lalique Pour Homme. oh Lalique Pour Homme juga. Iya. Oh itu dia Fougère kan? Iya. Kayak Azzaro Pour Homme, tapi dia juga smooth banget tuh. Yep. Di dry down-nya lebih smooth, off-moist-nya lebih smooth banget. Nah ternyata semua lininya Lalique itu blend-nya sama smooth-nya gitu. Iya. Lalique keren lah. Kayak menarik nanti mungkin, tapi masih belum tahu kapan. Yeah. Kita bikin best Lalique fragrance kali ya. Probably yes. We'll try that one. Oke. Especially Lalique White. Yep. Oke. Cakep. Keren. Nice. Oke. Next. Oh boleh balik saya. Oh next ini. Iya. Tada. Valentino Uomo. Yang di OG, dan ini yang masih keluaran dari Puig ya. Iya, belum yang botolnya lebih cakep ini sih. Iya. Apa sih maksudnya Antonio Puig? Jadi gini, Antonio Puig itu parent company kalau parfum kayak Zara, Antonio Banderas, Courhomme, itu di bawah payungnya Puig. Paco Rabanne itu di bawah payungnya Puig. Nah, Valentino ini dulu juga sama, parfumnya dipegang oleh Puig, tapi sekarang udah Real. Yep. Kalau misalnya Euro Italia tuh Versace gitu. Iya. Kalau Chanel tetap Chanel sendiri ya. Well, it's really good perfume. Iya, wangi Dior Homme chocolatey, ya. Walaupun dia nggak ada note irisnya, tapi tetap ada powdery-nya juga. Lipsticky vibe-nya ada. Lipsticky vibe-nya ada, walaupun nggak tebel. Dan ya, ini parfum tuh classy. Untuk lo pakai date pun bisa, gitu ya. Date pun bisa banget. Wangi coklatnya tuh bukan coklat yang bikin sakit, ini kayak cocoa powder gitu. Ya, ini bukan coklat milky yang sweet, tapi lebih ke coklat bubuk yang masih mentah gitu. Iya. Yang belum lo seduh misalnya. Itu lebih cakep sih. Lebih enak sih wanginya. Yes, jadi Valentino Uomo performance-nya juga lumayan untuk dipakai di acara formal. Menurut gue ini ya paling pas sih, seenggaknya kan 6 jam kurang lebih di kulit ya gitu. Jadi sampai lo pulang misalnya nganterin pacar lo atau apa, ini wanginya masih ada. Iya, dan pacar lo pasti suka banget. Yep. Valentino Uomo. Ya, cewek pun bisa pakai ini loh. Bisa Serius. banget. Dan dia akan suka sih. Mereka Betul, akan suka. mereka yang suka. Oke, next. This is the last one. Ini adalah parfum yang disukai oleh Justin Copeland. Iya. Ini adalah John Varvatos Vintage. Iya. Dibuatnya sama Rodrigo Flores Ru yang notabene bikin lainnya. Dan kita tahu lainnya John Varvatos itu emang parfumnya tuh agak melenceng dari mainstream ya wanginya ya. Mereka unik, dan menurut gue Rodrigo Flores Ru tuh dia memang cukup serius sih untuk membuat lininya John Varvatos ini. Ini cukup herbal green. Yep. Ada tobacco di dry down. Yes, ada leathery, dan yang paling prominent itu adalah rhubarbnya. Jadi ngasih kesan tart, spiciness. Yang menarik, kalau kalian mungkin lihat notes-nya di Fragrantica, kalian akan merasa, waduh, apa nih berat? Banyak banget. No, tenang aja. Ini ternyata lebih versatile dari yang kita kira. Dan ini fresh. Makanya gue bilang lebih versatile. Jadi ya lo bakal kesan dapat rhubarb tart gitu, wanginya agak bisa dibilang kayak mungkin sedikit kecut, cuman kecutnya tuh bukan yang lebay gitu, kayak kecut aja, terus ada sedikit fruity-nya juga karena dia ada si Queens atau Kins, gue nggak tahu cara baca gimana Queens. Sebenarnya gue belum pernah nyium wangi itu, cuman ada kesan kayak watery dari fruity gitu di sini. Signature Scentworthy, yes. Dan harganya juga murah, kalian bisa tebus di bawah 400.000. Yes. Look at that, my friend. Ya tau lah John Varvatos, dan ini memang didesain bukan parfum yang untuk projectionnya jauh. Untuk wangi yang seperti ini, kalau projectionnya yang strong itu malah mungkin mengganggu ya. Pakai ini di acara formal seperti kondangan ataupun dating atau night time, night out. Cocok banget ya. Bagus. Yes, ini adalah John Varvatos Vintage. I think that was it. Yep. So itu semua line yang sudah kita kasih tahu tentang parfum formal di bawah 1 juta tentunya ya. Mulai dari yang harganya 300 ribuan, betul, sampai yang mungkin 800 ribuan ya gitu. Jadi balik lagi, formalnya pun bisa dipakai untuk date. Yes. Keren. Okay. Kalau kalian suka dengan video ini, please like and subscribe, dan juga tulis komen kalian dari line yang sudah kita sebutin semua, mana yang kalian udah pernah coba ataupun tertarik untuk coba. Yes, gitu. Begitu, gue Daru pamit. Gue Edwin pamit. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.